Baik, kita ketemu lagi dalam channel Teras Matematika. Kali ini kita akan bicarakan tentang kombinasi. Kombinasi. Dalam permutasi seperti telah kita pelajari, susunan yang terbentuk harus memperhatikan urutannya. Bagaimana jika urutan tidak diperhatikan? Apakah ada aturannya? Apa pula bedanya kombinasi dengan permutasi? Perbedaan pengertian permutasi dan kombinasi adalah jika permutasi memperhatikan urutan, memilih atau menyusun suatu unsur yang diketahui, sedangkan pada kombinasi tidak memperhatikan urutan di dalam menyusun unsur. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Berapa banyak susunan huruf yang terdiri dari dua huruf yang diambil dari huruf A, B, C, dan D? Banyak susunan dua huruf yang diambil dari 4 huruf adalah berikut. Ada AB, BA, BC, CB, AC, CA, BD, DB, AD, DA, CD, DJ. Kalau kita hitung ada 12. Nah, ini merupakan 12 itu adalah 4P2. 4P2 berarti 4 faktorial dibagi dengan 4/2 atau 4 faktorial dibagi dengan 2. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2, di bawah juga dibagi 2 sehingga sama dengan 12. Sedangkan pada kombinasi urutan tidak diperhatikan, di mana AB akan sama dengan BA, demikian juga AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, dan seterusnya. CD sama dengan DC, BC sama dengan CB, dan BD sama dengan DB. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau permutasi 3P2 sama dengan 6, ada 6 pasang. Sedangkan kalau 3C2 ada 3 pasang. Ya, ini perbedaannya. Nah, ini juga. Oke, lanjut. Jadi ada 6, di mana 6 itu adalah 12 dibagi 2 atau P/2. P itu permutasinya tadi. Ya. Secara umum, kombinasi R unsur dari N unsur yang terjadi dinyatakan dengan lambangnya bisa dengan seperti ini, NCR dirumuskan. Ini NCR itu sama dengan NPR dibagi dengan R faktorial, di mana NPR ini merupakan permutasi, yaitu N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Ini hubungan antara kombinasi dengan permutasi. Dengan demikian dapat digambarkan atau dirumuskan bahwa permutasi itu dirumuskan seperti ini. Ya, sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Perhatikan beberapa contoh berikut. Misalnya kita punya 6C4 ya, lambangnya. Kombinasi itu ada menggunakan C, ada juga menggunakan K. 6 faktorial. Nah, ini 6 faktorial berarti ya sama dengan 6 faktorial. Kemudian ini 6 dikurangi 2 karena N-nya 6, C-nya 4. 6 min 4. Terus kemudian dikalikan dengan 4 faktorial. Dengan demikian ya, ini akan kita dapatkan sama dengan ini 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ininya bisa dicoret ya. Ini kan coret saja. Nah, ini kemudian tinggal ini 30 dibagi 2 sama dengan 15 ya. Jadi inilah gambaran sederhana dari kombinasi. Saya kira tidak begitu sulit ya, tidak akan mengalami kesulitan. Ya, seperti ini, temu 15, oke. Kemudian contoh lagi, misalnya kita punya 6C6. 6C6 ya berarti
6 faktorial dibagi 6 dikurangi 6 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 1, karena 6 min 6 itu 0. 0 faktorial, ingat 0 faktorial sama dengan 1. Jadi 6 ini 6C6 sama dengan 1. Secara umum apabila Anda menjumpai, nah ya, misalnya N kemudian Cn itu akan sama dengan 1. Ini secara umumnya seperti ini ya. Secara umum nanti kita akan sering menemui seperti itu. Oke, lanjut. Contoh lagi, misalnya sering kita jumpai juga ini untuk jika NC3 sama dengan 2N, tentukan nilai dari 2NC7. Ini seperti ini misalnya. Nah, 2NC3 2N ini berarti sama dengan N faktorial dibagi dengan N-3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 2N. Kita lanjut. Anda tahu bahwa N faktorial itu berarti sama dengan N dikalikan N-1 kalikan N-2 kalikan N-3 faktorial. Kemudian sampai sini berhenti karena di bawahnya ada yang N-3 faktorial kan? Karena rumus dari ini ya adalah N-3 faktorial dikalikan dengan 3 faktor. Ada yang sama, tentu yang sama tinggal kita coret saja kan? Ini ya, yang sama kita coret ini kan. Nah, sederhananya gitu. Tinggal N. Nah, seperti ini tinggal N-1, N-2. Ini juga ada yang sama yaitu N-nya sama. Kita coret lagi. Kemudian kita kalikan lagi. Kita kalikan ini bawahnya. Berarti tinggal ini kali ini tinggal N kuadrat ya. N kuadrat min 2N min ini berarti min 3N kan? Kan dari sini ngitungnya. Ini menjadi N kuadrat, kemudian min 3N dan ini plus 2. Kemudian 12-nya sini pindah ke sana. Dia menjadi N kuadrat min 3N kemudian min 10. Nah, difaktorkan seperti ini. Berarti N-nya sama dengan min 2 atau N sama dengan berapa? Min 2, kemudian N1-nya adalah sama dengan 5. Kita tahu kalau N min 2 tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Karena harus N-nya bilangan asli, ya. Kita lanjut. Nah, jadi ketemunya N-nya sama dengan 5. Bagaimana kelanjutannya setelah ketemu N-nya 5? Dimasukkan aja ke sini. Yang ditanyakan adalah 2NC7. Nah, 2NC7 dengan N-nya berarti ini kan 2N berarti 10. 10C7. 10C7 berarti 10 faktorial. 10 dikurangi 7 faktorial kali 7 faktorial, ya. Ini tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ini mestinya. Mohon maaf, ada 7 faktorial di sini ya. Ini adalah 7 faktorial. Nah, ya, 7 faktorial. Kemudian seperti biasa kita coret 7-nya. Ya. Ini dia coret kan tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 6. Ya, berarti 10 kali 9 kali 8, ya. Kali 8 dibagi dengan 6, ini 7-nya dihilangkan. 6 itu berasal dari 3 kali 2, 3 faktorial 120. Dengan demikian kita peroleh bahwa 2NC7 sama dengan 120, ya, 120. Oke. Lanjut. Contoh lagi nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sering menjumpai soal seperti ini. Suatu tim bola voli terdiri atas 6 orang akan dipilih dari 12 pemain. Ada 12 pemain nih, ya, akan dipilih tim bola voli itu 6 orang. Berapa macam susunan yang dapat dibentuk jika 1 orang pasti dipilih? Nah, ini ada kata-kata kuncinya adalah jika 1 orang pasti dipilih. 1 orang pasti dipilih berarti sama artinya dengan 1 orang ini sudah pasti dipilih. Berarti kita hanya memilih 5 lagi di antara berapa? Di antara tentu saja di antara ini
11 karena satunya pasti dipilih. Jadi yang milih 5 orang di antara 11 pemain. Nah, ini seperti ini, merupakan kombinasi 5 orang dari 11 orang pemain. Nah, berarti 11 C5 sama dengan 11 faktorial dikurangi 5 faktorial kali 5 faktorial, atau sama dengan ini 11 faktorial 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. 6-nya sudah sampai di sini saja karena di bawahnya juga ada 6. Ini tinggal dicoret kita kan. Nah, dicoret tinggal seperti ini. Kalau dihitung-hitung ini akan sama dengan, dihitung aja ini ada 12 24 atau ini disederhanakan. Nah, ini misalnya 4 dengan ini kan. Ini 8-nya dihapus, kemudian 3 di sini ada 3. Nah, 3 kali ini 21. Nantinya 21 kali 110. Begitu ya. Saya kira tidak ada kesulitan. Contoh lagi seperti ini misalnya. Kita ada contoh seperti ini. Suatu perusahaan terdiri atas 10 orang kepala bagian. Ada 10 orang ini, 10 orang kepala bagian ya. Ada 6 pria dan 4 wanita. 6 pria ini, 4 wanita. Akan ditentukan suatu delegasi yang terdiri atas 4 orang untuk mewakili perusahaan tersebut. Berapa banyak cara memilih 4 orang tersebut? Jika yang A semua punya hak yang sama, artinya tidak ada ketentuan apa-apa, semuanya sama baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang pertama, semua orang punya hak sama, berarti dari 10 orang akan dipilih 4 orang. Banyaknya adalah 10C4. Ya, 10C4 adalah 10 faktorial. Ini 10 kurangi 4 faktorial. 4 faktor sama dengan 10 faktorial 6. Kemudian ininya 4 di bawahnya. Kita uraikan lagi 10-nya seperti ini ya. Ini 10 itu adalah 6. Ini 6-nya tinggal seperti biasa. Kita coret ini ya. 6-nya. Kemudian ini ada 4 dengan 3 ya. 8 atau dihitungnya seperti inilah ya. Nah, tinggal ini ya, nanti bisa dihitung sederhanakan dulu biar mudah ya. Ini 3 dengan 9 ada 3 ya. Nah, 3 kali ini berarti 21. 21 kali 10 sama dengan 210. Nah, ini berarti ada 210 ya. Ada 210 cara memilih 10 orang tersebut untuk memilih 4 orang tanpa syarat apa-apa ya. Ini yang A. Kemudian yang B, terdiri atas 2 pria dan 2 wanita. Bagaimana dengan 2 pria dan 2 wanita? Ya. Untuk 2 pria dan 2 wanita, kita perhatikan. Berarti apa? Dari 6 pria kita memilih 2 pria tersebut ya. Maka akan terdapat 6C2. 6C2, 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, ini ada yang sama, 4-nya seperti biasa. Kalau sama, ini ya tidak usah dilanjutkan. Ini tinggal 30 kali 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15 cara. Nah, ini berarti memilihnya ada 15 cara ya. Memilihnya ada 15 cara. Dari 4 wanita akan dipilih 2. Sekarang yang wanitanya. Nah, wanitanya ada berapa? Ingat, wanitanya ada 4. Kemudian dipilih 2. Dengan demikian terdapat 4C2 ya. 4C2 karena memilih 2 wanita di antara 4 wanita. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial 4 ya. Ini biasa, ini tinggal 4 kali 3 dibagi dengan 2. 4 kali 3 itu sama dengan 6. Sangat sederhana sekali ini kan. Nah, seperti inilah ya. Banyaknya cara milih 4 orang terdiri atas 2 pria dan 2 wanita adalah
Ingat, ketika kita sudah mempelajari bahwa apabila suatu peristiwa terjadi dengan M cara, kemudian peristiwa kedua terjadi dengan N cara, maka gabungan kedua peristiwa tersebut adalah M kali N cara. Nah, ini memilih 2 pria di antara 6 pria tadi ada 15 cara, kemudian memilih 2 wanita di antara 4 wanita ada 6 cara, maka memilih 6 pria yang memilih 4 delegasi yang terdiri atas 2 pria dan 2 wanita, berarti tinggal 15 dikalikan dengan 6. Dengan demikian ada 90 cara. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan kemarin kita juga sudah mempelajari bagaimana untuk aturan perkalian. Ini harus selalu diingat. Baik, selanjutnya kita mencoba mengerjakan yang C. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 pria. Nah, sekurang-kurangnya 2 pria itu berarti memilih 4 pria di antara 6 pria, ya. Ada berapa cara? Ini berarti 6C4, karena sekurang-kurangnya 2 pria berarti kan bisa 4 pria semua tanpa wanita. Yang pertama ini berarti 6 pria di antara 4 pria di antara 6 pria, 6C4. Ini ketemu 15. Ini 15 ya hitungannya. Ini seperti ini biasalah, ini 6 kali 5 kali 5. Nah, tinggal ini ada 30, kemudian 30 dibagi dengan 2. Kemudian memilih 3 pria memilih ini. Sekurang-kurangnya 2 pria itu kan bisa jadi 4 pria tanpa wanita, 3 pria 1 wanita, dan satunya adalah 2 pria 2 wanita. Nah, yang kedua memilih 3 pria dan 1 wanita, berarti memilih 3 pria di antara 6 pria dan 1 wanita di antara 4 wanita. Nah, sekarang kita tahu memilih 3 pria di antara 6 pria itu berarti 6 faktorial dibagi dengan 6C3 kali 4C1 ya. 4C1 ini adalah yang laki-lakinya ya. Kemudian yang ini adalah yang wanita. Maaf, ini yang pria, ini yang wanita ya. 6 faktorial, ini 6 min 3, ini 3 faktorial dikalikan ya. Kalikan dengan yang ini adalah wanitanya. Wanitanya 1 wanita di antara 4 wanita. Nah, dengan demikian hitungannya seperti ini ya. 6 faktorial. Ini berasal dari sini, ini 3 faktorial, 3 faktorial hitungannya seperti itu ya. Jadi 6 kali ini, kemudian yang ini juga 4 kali 3 faktorial, sampai di sini 3 faktorial berarti karena di bawahnya ada, ini juga nantinya tinggal disederhanakan, tidak usah dihitung dulu. Nah, ini sederhana. Berarti ini ada 4 ya, yang terakhir ada 4. Kemudian yang ini ada 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan ini. 3 faktorial itu adalah 6, berarti tinggal 20. Nantinya berarti ini ada 20 kali 4 ya, 20 kali 4 sama dengan ada 80. Nah, ini ya, ada 80 untuk sekurang-kurangnya ini yang memilih 3 pria dan 1 wanita ya, dan 1 wanita, 3 pria dan 1 wanita itu ada 80. Dengan demikian memilih 2 pria dan 2 wanita tadi ya, ini kan tadi yang ketiganya, ini opsinya ada sekurang-kurangnya 2 pria, itu berarti kan bisa 4 pria tanpa wanita, 3 pria 1 wanita, dan yang ketiga adalah 2 pria dan 2 wanita. Tadi di soal ini 2 pria dan 2 wanita, di soal sebelumnya yang B sudah kita ketemu 90 cara ya, 90 cara. Kemudian dari 6 pria dipilih 2 pria, 6 pria 2 pria itu ada 15 cara. Dari 4 wanita dipilih 2 orang ada 6 cara.
Dengan demikian, cara memilih 4 orang yang terdiri atas 2 pria dan 2 wanita, ya. 2 pria dan 2 wanita itu ada 90 cara. Nih 15 kali 6. Ini kan uraian yang tadi yang soal ke B. Kita ingatkan kembali ya, tadi diingat kembali bahwa seperti nih 6 pria dipilih 2 pria, 6C2 itu ada 15. 4 wanita dipilih dari 2 orang, 4C2 ketemunya 6. Nah ini terus ingat, suatu kejadian terjadi dengan M cara, kejadian kedua dengan N cara, maka kejadian tersebut terjadi dengan M kali N. Ini juga ada 90 cara. Dengan demikian, bagaimana kelanjutannya untuk sekurang-kurangnya 2 pria itu berarti ya terdiri dari tadi ada yang 15 cara ditambah 80 ditambah dengan 90 cara. Nah, dengan demikian ini dijumlahkan ya, karena ini kan yang sekurang-kurangnya 2 pria itu kan kata kuncinya adalah 4 pria saja atau 3 pria 1 wanita atau ya 2 pria 2 wanita. Nah, seperti itu, sehingga karena kata sambungnya adalah atau, maka kita menggunakan plus. Dengan demikian kalau dijumlahkan ada dengan aturan penjumlahan ada 185. Nah, ada 185. Mohon maaf ya, ada ini ya 185. Oke, terima kasih dan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.